Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami, Ustadz Jasriman Caniago. Saat ini saya berada di Jorong Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar. Saya sengaja hadir di jorong ini, Bapak Ibu sekalian, setelah mendengar satu informasi bahwa di jorong ini ada seorang warga yang sudah lansia, berumur lebih 80 tahun, tidak punya tempat tinggal, lalu kemudian bertemu dengan Babin Kamtibmas di nagari ini. Nama beliau adalah Bribka Redi Kurniawan. Jadi terpanggil hatinya sang polisi ini untuk membantu sang kakek ini bisa punya tempat tinggal yang layak. Karena sebelum ini beliau banyak tidur di teras rumah warga karena tidak punya tempat tinggal. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, saya sengaja datang ke tempat ini karena inilah rumah yang dibangun untuk sang kakek tersebut, yang insya Allah rumah sederhana tapi insya Allah bisa berteduh untuk beliau. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, saya sengaja hadir di sini. Pertama untuk melihat kondisi rumah yang sedang dibangun, nanti kita bisa bertemu dengan kakek tersebut. Kita juga ingin berbincang-bincang dengan Bribka Redi Kurniawan, Babin Kamtibmas di Nagari Sumpur Tanah Datar ini. Apa yang melatar belakang beliau sehingga beliau kemudian mengajak masyarakat setempat untuk membangun rumah untuk kakek yang bernama Nuzwar ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita Pak Redi Kurniawan, ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, inilah Pak Redi Kurniawan. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Ini Pak Redi, kita ingin bercerita kepada masyarakat di mana saja berada. Ini membangun rumah untuk Pak Nuzwar itu ya, Pak Nuzwar ya, seorang warga yang sudah berusia, Usianya sekitar 84 tahun. 84 tahun pemirsa. Jadi usianya 84 tahun dan memang tidak punya rumah ya. Iya. Ya. Jadi mungkin Pak Redi bisa ceritakan bermula dari apa sehingga kemudian timbul ide untuk membangun rumah bagi beliau. Silakan. Pertama-tama pada tanggal 16 Juli 2020. 16 Juli. Oh, 16 Juli. Ya. Oh, berarti barusan ya, belum. Ya. Kita melakukan tambang dalam program tiada hari tanpa silaturahmi dan door to door system. Door to door system. Iya, Pak. Ya. Jadi itu memang program kegiatan Babin Kamtibmas, THTS disingkat dengan THTS dan DDS. DDS. Jadi pada saat itu kita tambang ke daerah Jorong Nagari Sumpur, itu sekitar pukul 11 malam. 11 malam. 11 malam. Ya. Di saat itu kita mendapati ada tumpukan terpal. Ya. Itu biasanya dipakai untuk menjemur padi. Ya. Pada saat kita buka ternyata ada orang yang sedang tidur. Ya. Nah, pada saat itu kita bangunkan dan langsung kita dialog, kita tanyakan, Bapak kenapa tidur di sini? Nah, ternyata Bapak tersebut, Bapak Nuzwar menjawab, ya saya sudah lama tidur di sini. Di sekitar jorong ini berarti ya rumahnya Iya, Pak, di sekitar jorong ini. Ya. Di teras salah satu rumah warga. Ya. Kita dialog bertanya kepada Bapak Nuzwar Ya. bahwasanya memang
kebiasaan beliau tidurnya di sana. Ya. Nah, saya tanyakan, Bapak kira-kira tidur di sini sudah berapa lama? Ternyata jawaban Bapak ini, beliau sudah tidur selama 8 tahun, Pak. Sudah 8 tahun. 8 tahun, Pak. Tidur di teras rumah warga sudah ada 8 tahun kondisi Sudah 8 seperti itu. tahun, iya, Pak. Jadi dia tidak punya istri atau keluarga anaknya. Untuk keluarga memang beliau punya istri dan anak-anak, namun istri dan anak beliau tinggalnya di Lubuk Linggau, Pak. Oh, keluarganya tinggal di Lubuk Linggau. Di Lubuk Linggau. Berarti dia tinggal di sini tanpa istri dan anak-anak. Iya, iya. Ya. Tapi dia warga sini sebetulnya. Warga sini. Oh, warga sini. Tapi dia tidak punya tempat tinggal. Betul, Pak. Jadi makanya dia tidur di teras rumah warga. Iya, Pak. Melihat kondisi itu lalu tergugah hati Pak Redi. Iya, Pak. Jadi saat kita bertemu, Bapak tempat tinggalnya kenapa nggak ada apa di mana? Ya. Bapak ini menjawab, memang rumahnya tidak ada. Rumahnya tidak ada. Rumah tidak ada. Ya. Seterusnya kita bincang-bincang, seandainya nanti Bapak dibantu, kalau boleh saya minta KTP atau KK Bapak ada tidak? Ya. Ternyata beliau menjawab, kakaknya KTP tidak ada. Kakak KTP juga tidak ada. Sementara kita bersama warga inisiatif, Ya. karena KTP beliau dan kakak tidak ada, Ya. makanya kita berinisiatif membantu, ya bersama-sama bergorol sama masyarakat Ya. dengan inisiatif membangunkan rumah semacam pondok sederhana lah, Pak. Pokoknya bisa berteduh ya. Bisa berteduh, Pak. Berarti warga Jorong Nagari ikut bergotong royong tanpa diupah. Iya, Pak. Jadi cuma kita tinggal cari bahan bangunnya. Bahan bangunnya dari mana Pak Redi? Sementara kalau untuk mengenai bahan bangunan, Ya. memang selama ini kan kendalanya di situ, Pak. Ya. Namun kita bersama masyarakat sepakat Ya. kalau untuk bahan bangunan mungkin bisa saya bantu. Ya. Ya, dengan jaminan saya dengan hutang lah di toko bangunan. Berarti Pak Redi jadi jaminannya di toko bangunan. Siap, Pak. Ya. Jadi andaikan misalnya tidak ada orang yang bayar, berarti Pak Redi lah yang akan bayar ke toko bangunan. Betul, Pak. Iya. Ini semata-mata panggilan kemanusiaan ya. Betul, Pak. Panggilan kemanusiaan melihat ada warga di wilayah kerjaannya Pak Redi Iya, Pak. justru tidak punya tempat tinggal. Iya, Pak. Dan alhamdulillah respon warga ya luar biasa ya. Sangat luar biasa, Pak. Luar biasa. Ini sudah hadir cukup banyak warga ya. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi inilah yang melatar belakangi Babin Kamtibmas kita ini, Pak Redi. Ya, jadi melihat warganya ada yang tidak punya tempat tinggal dan tidur di teras rumah hampir 8 tahun. Coba bayangkan 8 tahun Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah beliau mengajak warga dan alhamdulillah warga pun kemudian menyambut dengan baik. Dan sudah berapa hari ini gotong royong? Ini sudah jalan 2 hari. Sudah Kita hari kedua ya? Iya, Hari kedua. Jadi mudah-mudahan nanti Pak Muzwar bisa tinggal di rumah ini dengan layak ya insya Allah. Bapak Ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan Pak Redi, apa yang Pak Redi lakukan ini Allah yang akan membalas pertama. Amin. Kemudian juga akan diikutilah oleh banyak orang di tempat lain ya. Karena mungkin warga-warga yang seperti ini akan kita temui di tempat-tempat yang lain. Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh Babin Kamtibmas ini mendapat dukungan yang luar biasa dari Kapolsek Batipu Selatan. Ya, Kapolsek Batipu Selatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, beliau juga hadir ini hari kedua, ikut bergotong royong bersama warga, ya, di Pak Ibtu John Henry, ya, beliau Kapolsek Batipu Selatan. Orangnya ganteng. Ini pemain badminton ini Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Pak Kapolsek, apa komentar Pak Kapolsek terhadap inisiator dari Pak Redi ini mengajak masyarakat untuk membangun rumah untuk warga ini? Terima kasih Pak atas supportnya dari Pak Ya. karena telah datang ke wilayah hukum kami Ya. dengan maksud dan tujuan yang sangat ikhlas sekali Ya. dalam membantu warga kami di Kecamatan Batipu Selatan ini, Ya. yang mana Babin kami yaitu Bribka Redi Kurniawan Ya. sudah mengusahakan dan berkolaborasi dengan masyarakat lingkungan sekitar sini Ya. untuk bagaimana upayanya bisa warga kita ini dapat
tinggal walaupun tidak layak tetapi bisa tinggal di rumah yang kita bangun seperti ini. Sebetulnya ini sederhana tapi sebetulnya insya Allah layak. Insya Allah layak. Insya Allah ya. Ya. Jadi saya mensupport sangat luar biasa kepada Bribka Redi Ya, mensupport beliau ya. atas kinerjanya. Iya. Nah, semoga babin-babin yang lain yang ada di wilayah hukum kami ini Ya. sama dengan Bribka Redi ini Bisa untuk mengikuti langkah Bribka Redi ya. beliau Iya. dengan secara ikhlas Ya. berkorban untuk membantu. Iya. Dan ke depan seandainya ini permasalahan ini belum siap nanti Pak, Ya. nanti kita akan kumpulkan semua anggota kita, Ya. termasuk keluarga besar kita nanti di Polsek, Ya. akan memberikan bantuan. Bantuan ya. Ya, Karena mungkin setelah rumahnya ada mungkin kasurnya lah sederhana mungkin kan. saya akan mengimbau semua Anggota ya. yang di Polsek Batipus Selatan Ya, alhamdulillah. untuk Alhamdulillah. bisa berkolaborasi membantu dan secara ikhlas kita kumpulkan tanpa ada paksaan. Iya. Nah, nanti kita kumpulkan akan kita serahkan kepada masyarakat kita yang terdampak ini. Pak Kapolsek tentu juga mungkin di wilayah yang lain atau di wilayah Babin yang lain mungkin mungkin ada warga-warga yang seperti ini. Apa mungkin pesan Bapak kepada Babin di wilayah Batipus Selatan ini, Pak? Pesan saya untuk mencontoh Mencontoh, ya. seperti Bribka Babin Redi ini, Babin Nagari Sumpur ini Ya. dengan tiga nagari yang lain Ya. supaya langsung turun ke lapangan, Lihat masyarakat lihat ya. masyarakat sekelilingnya Ya. sampai ke pelosok-pelosok. Ya. Bagaimana keadaan lingkungan masyarakat kita? Apakah sudah layak apa tidak? Kalau tidak layak kita carikan solusi terbaik supaya bisa masyarakat itu seperti ini. Jadi polisi tidak hanya menjaga Kamtibmas, Ya. tapi juga ikut memperhatikan kondisi masyarakat sendiri ya. Ya. Iya, insyaallah. Jadi mudah-mudahan Pak Kapolsek apa yang Bribka Redi perjuangkan, Ya. ya ini akan ditiru oleh babin-babin yang lain, polisi yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini dimudahkan insyaallah ya Bapak Ibu Amin, sekalian. amin, amin. Terima kasih Pak Kapolsek. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah tadi kami sudah berbincang dengan Pak Redi dan Pak Ibtu John Henry SH ya. Siap. John Henry SH, beliau Kapolsek Batipus Selatan. Alhamdulillah di bawah binaan beliau, Bribka Redi memperlihatkan bagaimana kepedulian kepada masyarakat di wilayahnya. Jadi bukan hanya soal polisi, jadi kadang orang mengira bahwa polisi itu tugasnya misalnya menjaga Kamtibmas, menangkap orang jahat, melawan maling. Ternyata tidak. Jadi polisi juga bisa berbuat kemanusiaan ya. Insya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian. Jadi polisi-polisi yang lain, para tentara atau di mana saja berada, apa yang ada di lingkungan kita, semoga menjadi perhatian kita semua. Bapak Ibu sekalian, nanti kita juga bisa berbincang langsung dengan Pak Nuzwarnya. Jadi Pak Nuzwarnya ini walaupun sudah tua Pak Ibu sekalian, sudah tua ya, tapi alhamdulillah masih bisa bekerja beliau ya Pak Redi ya. Alhamdulillah masih bisa bekerja walaupun sudah tua. Jadi untuk penghidupannya dia bekerja ya, kadang tanam pisang, kadang tanam tanaman yang lain ya. Yang insya Allah jadi hasil yang membahagiakan untuk mereka. Nah, Yang 8 tahun tuh ya. di teras itu kok Pak 8 tahun Pak? Iya. Ke rumah sih ya? Rumah kakak ini bocor semua, rusak. Oh rusak. Rusak berat. Oh berarti masih ada hubung keluarga mah ya? Iya. Si saudara Pak ya. Iya. Jadi umur Pak 80 sampai tahun? 83 tahun. Oh 83 mah ya, hampir 80 sampai ya. Dia mah Pak lahir dulu? Di Bentuan lagi di Bengkulu Selatan. Oh di Bengkulu Selatan, tapi apa asli Siko? Ya. Asli Siko. Ayahnya orang suku. Ayah orang suku. Iya. Pak, ini kan dibantu Pak polisi, Pak Redi, Iya. Jawa sama Jawa warga, dibuat apa tampil tinggal. Ya. Sederhana tapi insya Allah layak lah kabar apa perasaan Pak? Saya Terima kasih banyak Pak Redi. Iya. ya ridho Allah. Ridho Allah. Allah nang kamambalih ya Pak. Iya insyaallah Pak. Ya. Sumbayang lai. Semayang lah tahun 90 berhenti berpisah di mama. Oh begitu. Iya. Iya. Japak guru juga lah pisah dari sekolah. Iya. Duduk lah Pak. Ya.
Jadi mudah-mudahan tinggal di tempat rumah anak pokok. Nah, mudah-mudahan apa lagi? Tuh. Ini juang apa ya? Iyo lah. Iya. Insya Allah apa aku keluarga apa sih kok. Jadi apa ndak surang doh. Jadi jangan merasa surang. Banyak Pak Kapolsek awak, Pak Babin, warga-warga yang ada di situ keluarga apa. Itu kamanakan ada, di kamanakan ya. Tuh. Keluarga apa? Jadi jangan merasa surang. Awak rami-rami di situ. Ya. Inilah Pak Ibu sekalian, Pak Nuzwar, warga awak, KTP lah diuruskan, Pak. Ya, ini lewat pesan juga. Tuh. Jadi diuruskan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi di negara Indonesia tentunya Bapak Ibu sekalian, tidak masa warga harus punya KTP, harus punya KK, harus tercatat. Ya, jadi mudah-mudahan dengan ada hal yang untuk itu nanti Pak Kapolsek. Siap. Jadi warga awakku, tak ada warga yang tidak punya KTP, tak ada warga yang tidak punya KK lah. Nanti kita usahakan bantu. Insya Allah Bapak Ibu sekalian. Kita Jadi jembatkan ini nanti. mari Bapak Ibu sekalian ikut rumah dibangun ya. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu para alumni di masa Jawa Barat yang berniat membantu beliau, mungkin bisa langsung ke Jorong Nagari. Ya, betul ditanya di situ atau datang ke Polsek Batipu Selatan. Nanti Pak Kapolsek juga Pak Redi yang akan menyalurkan bantuan. Ya, mungkin ada yang ingin membantu kok kasu, ada yang bantu apa silakan atau membantu dalam bentuk uang tunai. Insyaallah Bapak Ibu sekalian. Allah nan kamambale segala kebaikan Bapak Ibu sekalian. Demikian saja Ambo Sarja Sriman Caniago dari Jorong Nagari Batipu Nagari Sumpur. Selatan, Nagari Sumpur ya. Jadi nama Jorongnya Nagari, tapi Nagarinya namanya Sumpur. Kecamatan Batipu Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.